few moments later. Halo teman-teman, sebelum kita menyaksikan cara menginstal Linux, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu Linux, khususnya Linux Debian. Linux adalah sistem operasi open source, artinya bebas digunakan, dipelajari, dan dikembangkan oleh siapa saja. Linux memiliki banyak versi, atau yang biasa kita sebut sebagai distro. Salah satu distro yang cukup populer adalah Debian. Debian dikenal sebagai sistem yang stabil, aman, dan handal. Karena itulah, Debian banyak dipakai di lingkungan server, laboratorium jaringan, hingga perusahaan yang membutuhkan sistem yang kuat dan jaringan yang jarang memiliki error. Lalu, Debian ini biasanya digunakan untuk apa sih? Debian banyak dimanfaatkan untuk pertama, server dan belajar jaringan seperti DNS, DHCP, FTP, proxy, dan routing. Kedua, belajar perintah dasar Linux melalui terminal. Ketiga, sistem produksi yang harus berjalan dalam waktu yang lama. Kenapa banyak orang yang memilih Debian? Ada beberapa alasan. Pertama, Debian sangat stabil dan jarang mengalami crash. Kedua, sistemnya aman karena rutin mendapatkan pembaruan keamanan. Dan ketiga, tentu saja gratis dan open source tanpa perlu biaya lisensi. Keempat, ringan dan efisien sehingga cocok untuk berbagai perangkat. Dan terakhir yang paling penting, komunitasnya besar. Jadi, ketika ada masalah, kita mudah mencari solusi dan tutorialnya. So, yuk kita lihat gimana sih cara menginstal dan menggunakan Linux Debian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triyoga Prasetya dengan NIM 79. Baik, kita lanjut pada proses penginstalan sistem operasi Linux Debian 10, di mana kami menginstal ini menggunakan virtual machine, di mana kami menggunakan aplikasi yang namanya VMware Workstation. Langsung saja kita buka aplikasinya. Oke, kita masuk pada tampilan awal. Langsung saja kita create a new virtual machine. Ini kita pilih saja yang tipikal. Terus kita pilih DVD 1 untuk proses penginstalan. Di sini saya sudah mempunyai DVD-nya untuk ISO Debian 10. Langsung saja kita next. Ini tempat penyimpanan file downloadnya. Saya simpan di file C saya dengan nama virtual machine Debian 10. Bisa kita ganti jadi kelompok saya, kelompok 9. Oke, kita next saja. Oke, penyimpanannya kita kasih 20 GB dan store virtual disk-nya kita kasih single file. Kita next lagi, kita masuk di custom hardware. Di sini kita bisa mengatur memori yang kita gunakan, di mana kita diberi maksimum rekomendasi memorinya itu sampai batas kurang dari 8 GB dan 1 GB paling kecil. Jadi kita ambil yang rekomendasinya saja, yaitu 2 GB. Setelah itu DVD-nya juga tadi sudah kita kasih masuk. Terus ini kita pilih koneksi networknya, koneksi jaringannya NAT saja, supaya bisa langsung terhubung ke internet menggunakan network address translation. Oke, setelah kita setting semua, close dan klik finish. Oke, sekarang kita sudah masuk pada tampilan proses penginstalannya. Kita pilih install. Ini pengaturan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Terus lokasinya United States. Terus keyboardnya yang kita gunakan ya American English. Kita next saja. Tunggu proses penginstalannya. Jadi Linux Debian ini merupakan salah satu jenis sistem operasi dari banyaknya Linux. Oke. Kita continue.
Setelah itu kita pilih download hostname. Oke, kita masukkan nama hostname kita. Saya beri nama kelompok kami saja, kelompok 9. Oke, password rootnya untuk masuk kelompok 9 lagi. Oke, password lagi, password yang sama saja supaya tidak lupa. Oke, pilih Astron. Oke, pada menu ini adalah bagian partisi hard disk. Kita pilih saja yang atas. Terus partisinya pilih yang ini karena kita menggunakan firmware virtual. Oke. Baru pilih all file in one partition yang direkomendasikan. Setelah itu kita finish partisi hard disknya. Sini masuk pada perintah partisi hard disk. Apakah yakin untuk menyimpan perubahan? Kita yes. Pada menu partisi hard disk sudah selesai. Kita menunggu lagi masuk pada prosesnya. Oke, pada bagian tampilan ini mengenai CD dan DVD, kita pilih no saja karena kita tidak sedang memindai CD atau DVD lain. Terus pada bagian ini kita pilih no saja karena kita tidak menggunakan network mirror. Oke, pada ini kita pilih no saja karena berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian. Jadi no. Oke, ini pada bagian tampilannya nanti kita akan tampilkan hasil penginstalan Debian kita menggunakan GUI, Graphical User Interface. Jadi kita beri tanda bintang yang paling atas, yang Debian Desktop Environment. Oke, tanda bintang sama print as server sama standar system utility. Kita continue saja. Sedikit lagi untuk mencapai proses penginstalannya. Kita sudah sampai memilih tampilan Linux Debian-nya. Jadi tadi kita pilih itu untuk tampilan Graphical User Interface. Oke, perlu kita ketahui aplikasi yang saya gunakan untuk menginstal ini yaitu Virtual Machine VMware Workstation dengan seri 16 Pro. Mungkin dengan menggunakan DVD1 pada proses penginstalannya. DVD1 dari Debian itu sendiri, di mana kami menggunakan Debian 10. Pada bagian ini kita pilih yes untuk menginstal grup bootloader-nya di dalam hard disk. Terus kita pilih tempat menyimpan grup bootloader-nya di dev SDA. Oke, ini merupakan akhir dari penginstalan kita. Finish the installation. Installation complete. Kita enter saja, continue. Bismillah. Menunggu proses booting. Oke, sekarang kita sudah berhasil menginstal Linux Debian 10. Jika ingin masuk, tinggal klik akun yang telah kita buat. Tinggal masukkan paspor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadiar31 Pertiwi dengan NIM M1G1248081. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi-aplikasi apa saja yang tersedia di dalam Linux Debian 10 setelah penginstalannya. Kita bisa lihat melalui aktivitas. Terus di sini terdapat aplikasi-aplikasi
untuk melihat semuanya kita bisa pindah ke bawah dan tekan Initial Application. Di sini terdapat banyak aplikasi yang sudah tersedia di Linux Debian 10. Terus kita bisa buka file ini, aplikasi files. Di sini kita bisa menyimpan file di dalam folder-folder yang sudah disediakan ini. Terus untuk membuat file kita bisa buat di sini, misalnya kita mau mengetik file apa saja di LibreOffice Word. Di sini kita bisa ketik apa saja, terus kita bisa simpan, save as, di download, file, baru kita save. Nanti tersimpan di sini di folder download. Ya, kita buka file ini, nanti dia folder yang download nanti akan ada isi file yang kita buat tadi. Baik, itu saja pengenalan aplikasi apa saja yang ada di dalam Linux Debian 10. Baik, sebagai penutup dari presentasi kami, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu perbedaan Linux dan Windows. Linux dan Windows memiliki perbedaan mendasar dalam sistem operasi, lisensi, dan penggunaannya. Linux, khususnya Debian 10, bersifat open source, gratis, serta dikenal stabil dan aman, sehingga banyak digunakan pada server dan pengembangan perangkat lunak. Debian 10 unggul dalam keamanan dan efisiensi sistem, namun kurang ramah bagi pemula dan sering memakai versi perangkat lunak yang lebih lama demi menjaga kestabilan. Sementara itu, Windows bersifat komersial dengan tampilan yang lebih mudah digunakan, mendukung banyak aplikasi populer dan cocok untuk penggunaan umum serta perkantoran. Namun, Windows lebih rentan terhadap malware dan memerlukan lisensi berbayar. Secara keseluruhan, Linux Debian 10 lebih cocok bagi pengguna yang mengutamakan kontrol, keamanan, dan kestabilan jangka panjang. Sedangkan Windows lebih tepat untuk pengguna yang menginginkan kemudahan dan dukungan aplikasi yang luas. Di Linux, khususnya Debian 10, merupakan sistem operasi open source yang unggul dalam stabilitas, keamanan, dan efisiensi, sehingga banyak digunakan untuk server dan pengembangan perangkat lunak. Dibandingkan dengan Windows, Linux memberikan kebebasan lebih tinggi kepada pengguna serta bebas lisensi. Namun, kurang ramah bagi pemula karena pengaturan yang lebih teknis. Sedangkan Windows sebaliknya, memiliki tampilan yang mudah digunakan, kompatibilitas software luas, dan cocok untuk penggunaan umum, tetapi lebih rentan terhadap virus dan memerlukan biaya lisensi. Sehingga keseluruhan, Linux Debian 10 cocok untuk penggunaan yang mengutamakan kontrol, keamanan, dan stabilitas jangka panjang. Sedangkan Windows lebih sesuai bagi pengguna yang menginginkan kemudahan dan dukungan aplikasi yang luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.